Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jodeo Hairun Hanafi dengan NIM 071 dari Prodi PTI kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Baiklah, mari kita masuk ke materi. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ada pengertian standarisasi jaringan komputer, konsep protokol, contoh protokol, model dan manfaat OSI, konsep layering OSI, model TCP/IP, konsep layering TCP/IP, dan yang terakhir ada persamaan OSI dan TCP. Baiklah, masuk ke pengertian. Di sini pengertian dari standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat ini kita membuat kabelan atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi yaitu TI atau EI 568EA dan TI atau EI 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Baiklah, selanjutnya ada konsep protokol dan contoh protokol. Yang pertama yaitu konsep protokol. Konsep protokol dari standarisasi jaringan komputer yaitu protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Selanjutnya yaitu contoh protokol, ada TCP/IP, transmisi kontrol protokol atau internet protokol umum digunakan dalam komunikasi pada internet. Ada IPX atau SPX untuk novel, ada NetBEUA, ada untuk Microsoft, dan selanjutnya yaitu ada OSI. Yang pertama yaitu model OSI. Model OSI atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Selanjutnya ada manfaat dari OSI. Di sini yang manfaat yang pertama yaitu membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerjasama, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan, standarisasi interface, modular engineering sebagai kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda, memudahkan pelatihan network. Selanjutnya yaitu tentang konsep layering OSI. Ada 7 konsep layering OSI. Yang pertama yaitu ada physical, ada data link, ada network, transport, session, presentation, and application. Yang pertama ada physical layering yang merupakan perangkat yang beroperasi yaitu hop and reaper, menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan berapa volt untuk bit 1 dan 0, menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network konektor dan fungsi dari setiap pin. Selanjutnya ada data link yang perangkat yang beroperasi yaitu bit dan layer to switch grup data secara logikal atau framing, menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame, menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC, melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan. Contoh Ethernet, DLC, Aloha, IEEE 802 LAN, FDDI. Selanjutnya ada network layer yang mana perangkat yang beroperasi yaitu router dan layer 3 switch, menyediakan pengawasan secara logikal routing, menentukan jalur perjalanan dari sumber ke tujuan, pengendalian kongesti atau kemacetan pada proses pengiriman data,
mempertahankan QoS atau delay transit time jitter dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu transport layer, yang mana beroperasi menerima data dari layar di atasnya, memecahkan data menjadi unit-unit yang lebih kecil, flow control, error control, melakukan perbaikan kesalahan. Dan selanjutnya yaitu ada session layer, dialog control, memantau giliran pengiriman, menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah, established, managed, menghentikan sesi antar aplikasi, sinkronisasi, menandai bagian data yang belum terkirim saat crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Dan setelah sesionisasi ada presentation layer, yang mana data dipresentasikan, tipe data, inscriptive, visual image dan lain-lain, contohnya JPG, GIF, ASCII, ada EBCDIC. Dan selanjutnya yaitu ada application layer yang terakhir. Layanan aplikasi sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi, contohnya yaitu telnet, HTTP, FTP, email dan lain-lain. Baiklah, masuk ke TCP/IP. Model TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Selanjutnya yaitu ada konsep layering TCP/IP. Yang pertama yaitu ada application, merupakan data bagian pengguna dan kontrol dialog. Kedua ada transport, komunikasi antara perangkat dukungan di seluruh jaringan yang beragam. Ada internet, menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Ada network access, yaitu mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Dan yang terakhir yaitu materi tentang persamaan model OSI dan TCP/IP, yaitu persamaannya yang pertama yaitu ada keduanya memiliki layer atau lapisan, sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda, memiliki transport dan network layer yang sama. Dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching, atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Untuk selanjutnya silahkan ditunggu materi selanjutnya. See you next time.